is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kali ini kami akan menjelaskan mengenai Kerajaan Majapahit. Sebelum itu, perkenalkan. Saya Minda Ramadan Putra Teguh dari kelas 10H, absen 8, dan saya di sini sebagai host. Saya Latifah Ahmad Musdalifah sebagai narasumber 1. Saya Nau Aimi sebagai narasumber 2. Saya Fidananta Putri sebagai narasumber 3. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita Jelajah Sejarah Nusantara. Dan aku Bintang Ramadan, dan hari ini kita bakal ngobrol santai tentang salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Majapahit. Siapa sih yang nggak tahu kerajaan Majapahit? Dia itu kerajaan yang katanya luas banget, bahkan sampai ke luar Nusantara. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita bahas lebih dalam, aku nggak sendirian nih di sini. Ada 3 narasumber kece yang bakal nemenin kita hari ini. Langsung aja kenalan dulu yuk. Halo semuanya. Nah, biar makin akrab, coba dong kasih tahu satu fakta menarik tentang kalian sebelum kita mulai podcast ini. Fakta menarik ya. Aku suka banget sejarah sejak SMA. Guru yang ngajarin sejarah ketika SMA asik banget, bikin aku penasaran. Wah, aku juga sih. Tapi kalau udah ngobrolin sejarah dengan gaya santai gini, jadi makan semangat. Bener juga ya. Majapahit ini bisa jadi drama epik banget kalau difilmkan. Oke, kita mulai aja ya. Nih, Majapahit itu letaknya di mana sih dan gimana awal berdirinya? Majapahit itu pusatnya ada di Trowulan, Jawa Timur. Bayangin aja, kayak ibu kota zaman dulu, tempat segala keputusan kerajaan diambil. Kenapa di situ? Soalnya strategis banget, dekat dengan sungai dan juga lahan subur. Jadi cocok buat pertanian dan perdagangan. Terus soal berdirinya ini seru banget. Jadi Majapahit didirikan tahun 1293 oleh Raden Wijaya, yang kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya ini pinter banget. Dia mendirikan Majapahit setelah berhasil memanfaatkan situasi politik pada saat itu. Wah, licin juga ya strateginya. Gimana tuh ceritanya? Jadi dia awalnya adalah menantu Raja Kertanegara dari Kerajaan Singgasari. Setelah Singgasari runtuh akibat serangan Kerajaan Kediri, Raden Wijaya membangun kekuatan baru di wilayah Trowulan dan mendirikan Majapahit. Keren banget. Kayak main catur tau. Satu langkah salah aja bisa kalah. Nah, kalau coraknya sendiri tuh gimana sih? Majapahit itu kerajaannya kayak gimana sih? Majapahit ini kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Tapi yang menarik, mereka tuh toleran banget. Bahkan dalam prasasti Waringin Pitu yang dikeluarkan oleh Raja Kartawijaya pada tahun 1447 disebutkan adanya pejabat khusus untuk agama Siwa atau Hindu dan Buddha. Kayak ada menteri agama gitulah. Wah, kalau zaman sekarang mungkin ada Menteri Kerukunan Umat Beragama ya. Bisa jadi, bahkan Prabu Hayam Wuruk yang beragama Hindu Siwa hidup harmonis sama ibunya, Ibu Wana Tunggadewi yang beragama Buddha. Selain itu, ada juga ajaran Siwa Buddha yang nyempurin unsur-unsur dari kedua agama itu. Dan uniknya lagi, meskipun Hindu Buddha dominan, mereka juga berdampingan dengan pemeluk agama lain, termasuk Islam. Wah, berarti kalau Majapahit masih ada sampai sekarang, mungkin bisa jadi contoh toleransi yang luar biasa ya. Banget, mereka udah ngerti konsep persatuan sejak zaman dulu. Menarik. Nah, kita lanjut ke raja-raja Majapahit. Siapa aja sih raja yang paling berpengaruh di kerajaan Majapahit? Banyak banget, tapi aku sebutin yang paling berpengaruh aja ya. Yang pertama ada Raden Wijaya. Dia tuh memimpin dari tahun 1293 sampai 1309. Dia itu pendiri Majapahit loh, yang sukses mendirikan kerajaan ini dengan strategi yang berlilian. Yang kedua, kalau nggak salah Jayanegara, dia tuh memimpin dari tahun 1309 sampai 1328. Dia itu putra Raden Wijaya. Masa pemerintahannya sih stabil, meskipun diwarnai beberapa pemberontakan. Selanjutnya ada Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ya itu deh, namanya susah buat dieja. Dia tuh mimpin dari tahun 1328
sampai 1350. Nah, ini keren nih. Ratu yang mulai memperluas wilayah Majapahit. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mulai melakukan ekspansi ke Sumatera, Jawa, dan Bali. Selanjutnya, raja terakhirnya tuh ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk apa Hayam Wuruk ya? Dia itu memimpin dari tahun 1350 sampai 1389. Raja paling terkenal loh yang memimpin Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, bahkan Filipina loh. Sayangnya setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan eksternal. Gajah Mada pasti muncul nih. Jelas, Hayam Wuruk ini raja yang punya Mahapati Gajah Mada. Dia yang ngucapin Sumpah Palapa buat menyatukan Nusantara. Kalau zaman sekarang kayak menteri yang sumpah nggak bakal resign sebelum semua target tercapai. Bener banget. Ada beberapa hal yang membuat Majapahit bisa maju. Pertama, karena kepemimpinannya yang kuat. Raja seperti Hayam Wuruk dan Tribuana Wijaya Tunggadewi memiliki visi yang jelas dan didukung oleh patih yang cakap seperti Gajah Mada. Kedua, ada struktur pemerintahan yang efektif. Majapahit memiliki sistem birokrasi yang terorganisir dengan pembagian kekuasaan yang jelas. Ketiga, ada lokasi yang strategis. Trowulan berada di jalur perdagangan internasional, membuat ekonomi Majapahit maju pesat. Pelabuhan seperti Tuban dan juga Gresik menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. 4. Kebijakan ekonomi. Majapahit mengembangkan pertanian, perdagangan, dan industri. Mereka juga menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok, India, dan juga Timur Tengah. Wah, kalau zaman sekarang kayak pusat bisnis dan politik sekaligus. Nah, sayangnya semua kejayaan ada akhirnya. Beberapa penyebab kemunduran Majapahit. Yang pertama itu adalah konflik internal. Perang saudara seperti perang Parekrek antara Wikramawardhana dan Wirabumi melemahkan kerajaan. Yang kedua, kematian Hayam Wuruk. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, situasi politik menjadi tidak stabil dan sering terjadi pergolakan. Yang ketiga, pengaruh dinasti Ming. Ekspansi dinasti Ming ke Nusantara melemahkan posisi Majapahit. Yang keempat, penyebaran Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak mulai bangkit dan menyerang Majapahit. Selain itu, ada faktor alam seperti bencana dan perubahan iklim juga turut memengaruhi kemunduran Majapahit. Duh, sedih ya. Berarti dari perang saudara sampai ekonomi yang berubah, semua ikut berperan. Tapi banyak banget loh warisan Majapahit yang patut kita jaga nih, Bin. Misalnya, pertama, ada Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca dan menceritakan sejarah serta kejayaan Majapahit. Yang kedua, tentu saja candi-candi. Candi Sukuh, Candi Penataran bahkan diakui UNESCO loh sebagai warisan budaya dunia. Yang ketiga, Sumpah Palapa, Sumpah Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara menjadi inspirasi persatuan Indonesia. Yang keempat, ada uang gobok. Uang gobok ialah mata uang kuno yang digunakan pada masa Majapahit. Bentuknya seperti koin dengan lubang di tengahnya. Wah, sampai mata uangnya aja berpengaruh. Nah, ada fun fact nih tentang kerajaan keren satu ini. Sebelum kita berakhir ya, Majapahit adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Wilayahnya mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Filipina loh. Selain itu, simbol Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang terinspirasi dari simbol Garuda pada era Majapahit. Makin bangga sama sejarah kita. Oke, terima kasih buat Latifah, Nawal, dan Vidya yang udah berbagi cerita seru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.